Sahabat iDream sekalian, kita lanjutkan bincang aktual kita bersama Ustadz Muhammad Syarif, ya, Ketua Bidang Sosialisasi dan Edukasi di KNRP. KNRP ini sejak kapan berkiprah ya? Kita dari 2006 ya. Jadi memang jalan 13 ya, udah mau ke 14 tahun kita berkontribusi membantu Palestina atas nama rakyat Indonesia. Dan sudah didukung juga ya oleh Kementerian Luar Negeri. Alhamdulillah ya, kita juga sudah hadir bersama Dr. Ratno ya, Bu Retno ya, selaku Menlu kita ya, ketua kita Bapak Suripto bertemu dan bercengkrama, dan beliau juga mendukung penuh ya apa yang dilakukan dari kinerja KNRP untuk membebaskan Palestina, karena memang sejalan dengan cita-cita founding fathers negara kita yang tentu mengutuk segala bentuk penjajahan di atas muka bumi, termasuk Palestina. Ya, dan rakyat Palestina termasuk salah satu pendukung kemerdekaan kita. Betul, awal, ya? Betul. Ya, walaupun saat itu Syekh Amin Husaini ya selaku Mufti Palestina, walaupun belum merdeka Palestina kala itu, tapi beliau adalah simbol representatif dari bangsa Palestina. Ya, ketika berada dalam pengasingannya di Berlin, di Jerman ya, melalui radio berbahasa Arab, dia menyampaikan dukungan kemerdekaan Indonesia. Ini luar biasa. Dan dari beliau kemudian dukungan itu hadir dari negara-negara Arab yang lain, Mesir, kemudian Saudi, Suriah, dan seterusnya. Dan masyarakat Arab atau Palestina juga membentuk semacam badan atau komite ya, pembela kemerdekaan Indonesia. Iya betul. Bahkan Mesir secara formal mengirim tenaga medisnya untuk ke Indonesia ya, karena waktu itu kita diagresi oleh Belanda ya. Jadi secara seluruhnya, baik rakyatnya kemudian pemerintahnya mendukung pemerintahan Indonesia. Ini sumbangsi yang luar biasa sekali dari masyarakat kaum muslimin dunia ya, khususnya diawali oleh mereka bangsa Arab. Dan karena itu kemudian Perdana Menteri Sultan Syahrir ya berkunjung ke Kairo untuk menyampaikan terima kasih, penghargaan. Ya, menyampaikan tahniah, ya, mengucapkan terima kasih, menyampaikan juga salam dari Soekarno. Ya, hingga di Kairo sendiri ada Jalan Soekarno, dan yang terkenal juga ketika Soekarno datang di sana, ia bukan dipanggil Soekarno, tapi Ahmad Soekarno. Nah, luar biasa. Jadi kalau diteliti aktenya itu tidak ada kata Ahmad dalam nama Soekarno, tapi demi pendekatan diplomatik kemerdekaan Indonesia hingga mudah dipahami oleh orang-orang Mesir, perjuangan Indonesia ini perjuangan kaum muslimin, ditambahlah nama Ahmad Soekarno. Sehingga mereka yakin presiden kita ini muslim, dia harus memperjuangkan. Sehingga ketika Soekarno datang ke sana, dia dipanggil Ahmad. Ini luar biasa. Terkenal ya. Iya. Kalau tempat kosnya di mana mahasiswa Al-Azhar waktu itu? Waktu saya di Madinatun Nasr, di Nasr City saat itu. Pusat kota ya. Iya. Nah, karena itulah solidaritas Palestina, termasuk kita sekarang solidaritas terhadap menghadapi wabah corona ini menjadi penting ya. Bagaimana sebenarnya menggalang solidaritas umat Islam ini? Iya, jadi kalau kita merujuk kepada Rasulullah bahwa masalul mu'minina, perumpamaan seorang muslim itu dalam hal kasih sayang ya, satu dengan yang lainnya, ikatan hati satu dengan yang lain itu kamasalil jasadi, seperti satu jasad atau batang tubuh. Dastaka min udwun tada'a lahu sairul jasadi bisaril humma. Jadi kalau ada bagian tubuhnya yang sakit, maka tubuh yang lain juga merasakan sakit yang sama, sampai-sampai bahkan tidak bisa tidur ya, demam, tidak bisa tidur. Nah, itu yang harus kita rasakan ya. Jadi ketika kondisi kita sulit di sini, kita juga jangan menjadi egois ya. Yang terdekat, tetangga juga harus menjadi perhatian ya. Lebih luas lagi negara tetangga, lebih luas lagi yang seakidah kita, saudara kita di Palestina juga terus harus menjadi perhatian kita. Bisa dibayangkan Gaza yang 14 tahun diblokade, kemudian tersebar wabah juga di sana, berarti double ini blokadenya, dan tentu kehidupan mereka jauh lebih sulit daripada yang kita hadapi saat ini. Bahan pangan juga terbatas ya? Sangat terbatas ya, karena keterbatasan itu. Tapi subhanallah, Allah memberkahi ya, sebagaimana firman Allah tadi, Allah berkahi bukan saja keberkahan orang-orangnya, tapi juga tanahnya, sehingga kesuburannya luar biasa. Kendati tidak bisa membeli akses dari luar, mereka bertahan dengan hasil buminya. Nah, ini yang
membuat mereka bisa jadi semacam swadaya ya dalam swadaya kondisi terbatas dalam tadi. kondisi terbatas tadi. Dan karena itu dukungan atau solidaritas dari negara sekitar seperti Qatar, Turki kita dengar juga cukup besar ya. Iya, cukup besar dari Qatar terutama yang luar biasa memberikan bantuannya kepada saudara-saudara kita khususnya di jalur Gaza yang karena memang kehidupan mereka diblokade sejak 14 tahun lalu. Ya. Dan hikmahnya bagi kita yang di sini, kalau kita mendengar misalnya ada orang terpapar wabah segala macam, bukan justru menjauhi ya, atau seolah-olah menganggap mereka aib ya, tinggalkan sendiri ya. Tapi harus simpati ya. Harus simpati, harus diberi support ya, dukungan ya, agar mereka terus optimis ya. Sebagai muslim tentu kita harus menguatkan ruhinya ya, keimanannya, bahwa dosa itu bisa berguguran dengan sabarnya kita dengan sakit ya. Ya, dan Allah menyiapkan dan Rasul juga menyampaikan tentang janji bagaimana mereka yang sabar dalam wabahnya. Bahkan kalau Allah takdirkan wafat dengan kondisi itu, Allah juga menghadiahkan pahala seperti mati syahid ya. Tentu itu motivasi bukan saja buat mereka yang terkena wabah, tapi juga kita yang sehat yang hidup di tengah kondisi seperti sekarang. Ya, dan solidaritas atau kontribusi bisa apa saja. Betul. Bentuknya, untuk membantu Palestina saja misalnya, apapun profesi kita memiliki kewajiban untuk membantu saudara kita sesama muslim. Ya, seperti wasilah seperti ini, IT, media, ya, radio, TV, ini bisa menjadi corong untuk memperjuangkan saudara kita di Palestina. Kita tahu pertempuran itu bukan hanya dengan senjata, tapi juga propaganda melalui media. Ya, bagaimana itu memiliki kontribusi besar. Ya, bahkan ini bagian dari jihad juga ketika kita berkontribusi membela melalui jalur media, memberikan pencerahan, ya, terutama untuk sesama kita kaum muslimin. Mungkin belum banyak yang tahu kalau Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama kaum muslimin. Nah, itu saja PR sederhana sebenarnya. Lebih jauh lagi mengupdate bagaimana kondisi terkini mereka sekarang. Ya, dan mereka dengan kondisi prihatin juga memberikan kontribusi ya. Waktu kita terkena tsunami misalnya atau Aceh dan gempa di Jogja, mereka kasih bantuan. Betul. Ini baru-baru ini juga kita mendapatkan kiriman doa ya, dari mitra-mitra KNRP yang berada di jalur Gaza ya. Mungkin saat ini kami hanya bisa mengirimkan doa. Jadi mereka merekam doa-doa mereka untuk Indonesia, tolong ini sampaikan kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Nah, ini hal sederhana tapi luar biasa dampaknya. Bukti bahwa mereka pun di tengah kondisi yang sulit ya, double blokadenya kalau bahasa kita ya, mereka tetap memiliki perhatian terhadap saudaranya yang lain. Ya, doa ini juga bisa jadi penyembuh ya, penangkal bala. Penangkal bala, Masya Allah. Dan sedekah juga. Jadi kalau ketika kita berkontribusi untuk Palestina, membantu perjuangan mereka, membantu kehidupan mereka, insya Allah itu juga wasilah kita menolak musibah wabah ya, bala yang sedang saat ini ujian yang kita hadapi. Ini kan sebentar lagi Ramadan ya, habis Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apa agenda kita ke depan ini? Agenda kita kalau dari KNRP, kita akan memaksimalkan media yang ada ya. Kita tetap berupaya bisa menghadirkan para syekh ya dari Palestina, namun karena kondisinya mungkin sudah sedemikian berat, kita coba menghadirkan mereka melalui rekaman ya ataupun live streaming ya. Kita manfaatkan seluruh media yang ada. Yang jelas kita ingin masyarakat Indonesia tidak bermuram durja lah dengan kondisi buruk seperti ini. Kita tetap optimis ya, kita tetap berkontribusi dan kita terus mensupport dengan berbagai macam motivasi ya. Terlebih Ramadan ini adalah bulan yang berkah di mana setiap doa diijabah ya. Jangan sampai kemudian diisi dengan keputusasaan, tapi harus diisi dengan dipupuk dengan keoptimisan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum juga menghadapi musibah dengan berani ya. Ya, dengan berani, tentu dengan sabar. Dan tawakal ya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa tadi? Hiburan ya. Hiburan, hikmah, kemenangan ya. Kebaikan, kebahagiaan istilahnya. Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri yusra. Ya. Di tengah kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Ada jalan keluar. Semoga bangsa Indonesia dan seluruh umat Islam ya, dimanapun
di seluruh belahan dunia sabar menghadapi musibah ini, dan pada saat yang sama juga tadi menggalang solidaritas. Menggalang tidak melupakan saudaranya, ya, karena kita makhluk yang sosial, makhluk sosial harus memiliki solidaritas terhadap sesama. Ya, jadi kita tidak datang ke masjid, tidak ke pasar atau ke mall itu dalam rangka juga menjaga saudara, ya, Menjaga saudara kita, ya, betul sekali. agar tidak tertular oleh wabah ini, ya. Dan mudah-mudahan Allah segera berikan terapi obatnya, Amin ya, ya rabbal alamin. dan bangsa Indonesia bisa bangkit lagi dari kondisi ini. Demikianlah sahabat iDream sekalian perbincangan kita dengan Ustadz Muhammad Syarif dari Komite Nasional Rakyat Palestina berkaitan dengan hikmah Isra Miraj dan bagaimana kita menghadapi tantangan dan musibah. Sampai berjumpa dalam bincang aktual berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.